Kalian pernah kepikiran nggak, kenapa benda sekecil ini, pensil, iya pensil, disebut dengan pensil dan bukan disebut goresan ataupun tinta lainnya? Dan lebih anehnya lagi, kok bisa sih ujungnya bisa nulis walau dia nggak pakai tinta sama sekali? Kalau kamu pikir pensil itu cuma alat tulis biasa yang dari dulu ada di sekolah, kamu salah besar. Yang bakal kamu dengar sekarang bisa bikin kamu ngelihat pensil dengan cara yang jauh berbeda. Karena sejarah pensil nggak dimulai dari sekolah, bukan dari dunia pendidikan, bukan dari kantoran, bahkan bukan dari alat tulis sama sekali, tapi dari bencana alam. Ya, bencana alam. Sebuah badai petir yang mengguncang satu daerah di Inggris pada tahun 15 ribuan secara nggak sengaja membuka sebuah tambang misterius, dan dari situlah perjalanan pensil dimulai, dari grafit yang bikin bingung ilmuwan sampai dipakai dalam perang, lalu di akhirnya jadi bagian dari dunia kreativitas dan ilmu pengetahuan. Dan yang lebih gila lagi, dulu orang takut pakai pensil, bahkan sempat dianggap sebagai alat setan karena bisa nulis tanpa tinta, dan penghapus dulu itu bukan barang umum. Kamu tahu nggak, orang dulu ngapus tulisan pakai apa? Roti basi. Serius, pakai roti basi. Tapi semua itu berubah karena satu kesalahan kecil. Seorang ilmuwan yang salah ambil bahan. Dia kira roti ternyata karet, dan sejarah berubah selamanya. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis karena kita bakal bongkar sejarah pensil ditemukan oleh siapa. Dan ini menarik banget sejarah ini. Tonton sampai habis. Oke. Nah, dalam video ini selama sekitar 10 menit atau 8 menit atau 7 menit ke depan kita bakal bongkar semuanya. Kenapa pensil disebut lead padahal nggak ada unsur timahnya sama sekali? Siapa penemu pertama pensil dan apa kaitannya dengan perang? Kenapa pensil sempat dianggap benda yang sakral ataupun berbahaya? Dan bagaimana bisa penghapus ditemukan cuma karena orang salah ambil barang? Ini bukan sekedar sejarah alat tulis. Ini tentang bagaimana kecelakaan peperangan dan kreativitas manusia menciptakan salah satu alat paling penting dalam sejarah peradaban kita. Jadi kalian simak video ini biar nggak salah paham, dan tonton juga sampai habis, dan kalian share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu gimana sejarah pensil ini ditemukan dan kita pakai sampai sekarang ini. Oke, kita masuk asal-usul goresan pertama. Mari kita mundur jauh ke masa prasejarah. Sebelum ada pensil, sebelum ada pena, bahkan sebelum ada tulisan alfabet, manusia prasejarah sudah mencoba meninggalkan jejak mereka. Mereka menggambar di dinding gua dengan arang, batu tajam, tulang yang dihitamkan, dan bahan-bahan lain yang bisa meninggalkan jejak mereka ataupun bekas di dinding gua. Itu adalah bentuk ekspresi pertama. Mereka menggambarkan hewan, perburuan, dan simbol misterius. Tapi bentuk awal dari pensil seperti yang kita kenal sekarang baru muncul di tahun 1564 di sebuah desa kecil di Inggris bernama Browadley, Cumbria. Apa yang terjadi? Sebuah badai besar mengguncang daerah itu. Petir menyambar tanah dan pohon-pohon tumbang. Setelah badai mereda, para petani menemukan batu aneh berwarna hitam, pekat di bawah akar pohon yang tercabut. Ketika batu itu digoreskan ke permukaan kayu, ia meninggalkan jejak hitam yang sangat jelas dan pekat. Benda itu kemudian disebut plumbago, yang artinya mirip timah, karena mereka mengira itu adalah timah hitam. Tapi ternyata itu bukan timah sama sekali, itu adalah grafit murni. Bentuk karbon yang sangat langka, yang grafit ini hanya ditemukan secara murni di daerah itu saja di dunia saat itu. Dan kamu tahu nggak, awal grafit nggak dipakai buat nulis. Justru benda ini sangat penting buat militer. Grafit digunakan untuk membuat cetakan peluru meriam karena tidak mudah meleleh dan bisa menghasilkan permukaan yang halus. Artinya grafit jadi sumber daya strategis. Saking berharganya, tambang grafit itu dijaga ketat oleh tentara Inggris, bahkan penambangnya dilakukan secara rahasia. Namun kemudian orang sadar, tunggu, batu ini bisa dipotong kecil dan nulis dengan sangat baik. Mulailah mereka memotong grafit menjadi batang kecil dan membungkusnya dengan kayu atau tali. Dan itulah cikal bakal pensil pertama di dunia. Menarik kan? Jadi pensil bukan muncul karena butuh alat tulis, tapi karena efek samping dari inovasi militer. Masalahnya, grafit murni itu rapuh dan mahal, maka muncullah inovasi di negara lain.
Tahun 1662 di Nuremberg, Jerman, pengrajin lokal menciptakan campuran bubuk grafit dengan tanah liat lalu dipanaskan. Dari sinilah muncul sistem pensil bervariasi keras, lunak, makin banyak tanah liat makin keras pensilnya. Tapi inovasi terbesar datang dari Nicolas Jacques Conte, ilmuwan Prancis yang pada tahun 1795 berhasil menciptakan metode standarisasi pensil berdasarkan rasio grafit dan tanah liat. Dia yang menciptakan sistem HB, hard black, dan pensil dengan nomor kita kenal sekarang seperti 2B, 4H, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kamu sekarang suka gambar pakai pensil 2B atau menulis pakai HB, itu pensil kerja keras ilmuwan Prancis tahun 2000-an, di tahun lalu. Nah, bagian ini yang paling lucu dan mind-blowing. Sebelum ada penghapus, orang menghapus tulisan pensil dengan roti basi. Iya, roti basi. Tapi tahun 1770, seorang ilmuwan Inggris bernama Edward Nairne tanpa sengaja mengambil karet rubber. Alih-alih roti yang biasa ia pakai, dia menghapus goresan pensil dan ternyata karet jauh lebih efektif. Sejak saat itulah karet digunakan sebagai penghapus. Tapi anehnya, penghapus dan pensil masih dijual terpisah. Selama puluhan tahun, baru tahun 1858, seorang penemu dari Amerika bernama Hyman Lipman mendapatkan hak paten untuk menyatukan penghapus di ujung pensil. Dan sejak itu, jadilah pensil yang kita kenal hari ini. Jadi, sekarang setiap kali kamu pegang pensil, ingatlah bahwa kamu tidak sedang pegang alat tulis biasa. Kamu sedang megang hasil dari badai petir di Inggris. Inovasi perang dan eksperimen ilmiah yang gak sengaja. Benda kecil ini menyimpan sejarah panjang yang dipenuhi keajaiban dan kesalahan yang berujung inovasi. Dulu dianggap tidak seberharga tinta, dulu dianggap sebagai benda rendahan. Tapi hari ini pensil jadi simbol awal kreativitas, pembelajaran, dan ide-ide besar yang mengubah dunia. Dari lukisan Mona Lisa, rancangan pesawat, sampai sketsa awal iPhone. Semuanya dimulai dari pensil. Dan ironisnya, justru karena pensil bisa dihapus dan diulang, dia jadi lambang proses berpikir yang manusiawi. Gagal, revisi, lalu mencoba lagi. Kalau kamu suka konten sejarah yang ngebuka cara pandang kamu soal hal-hal kecil di sekitar kita, jangan lupa like dan share dan subscribe ke channel ini. Dan tulis komentar pendapat kalian. Benda kecil apa lagi yang menurut kamu punya sejarah panjang kayak pensil? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan apa topik berikutnya yang cocok untuk kita bahas?